Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Jadi kita lanjut lagi ya tentang materi bab 1 kelas 11 SMA ya, kimia, yaitu tentang senyawa hidrokarbon. Saya ingatkan kemarin slide-nya minggu lalu. Sebelumnya part 1 itu kita membahas kekhasan atom karbon dan jenis kedudukan atom karbon pada senyawa hidrokarbon. Ada atom C primer, sekunder, dan seterusnya ya. Ingatkan saya kembali. Dan ini jadi pada video ini part 2 kita membahas hidrokarbon alifatik ya. Jadi silakan diingat lagi atau ditonton lagi apa itu alifatik ya. Yaitu pada alkana, alkena, dan alkuna. Ada yang jenuhnya dan ada tak jenuhnya. Oke, saya langsung saja. Jadi apa itu senyawa hidrokarbon? Ya, senyawa hidrokarbon adalah ya seperti namanya hidro dan karbon, yaitu jadi senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung hidrogen dan karbon. Sangat sederhana sekali ya. Hidrogen apa simbolnya? H. Karbon adalah C. Jadi senyawa hidrokarbon itu ciri-cirinya ada C-nya dan H-nya. Antara C dan H-nya saling berdekatan. Nah, contohnya nanti misalnya ada nanti dapat begini CH4 misalnya, CH C6 H12 O6. Ya, walaupun ada O tapi ada C dan H, itu termasuk senyawa hidrokarbon. Ada nanti juga mungkin misalnya C5 H10 N2 misalnya. Walaupun ada unsur nitrogennya, tapi ada unsur C dan H dalam satu senyawa, maka itu dia tetap termasuk senyawa hidrokarbon. Nah, dan yang kita bahas, jadi senyawa hidrokarbon itu banyak sekali ya. Makanya dibahas khusus, banyak sekali model-modelnya. Cuma yang kita bahas yang sederhana dulu, karena kita baru di level awal ya, yaitu hidrokarbon alifatik. Ya. Nah, apa itu hidrokarbon alifatik? Hidrokarbon alifatik itu adalah senyawa hidrokarbon yang ciri-cirinya itu memiliki rantai terbuka ya. Terbuka. Apa maksudnya terbuka? Terbuka berarti dia punya ujung. Nah, saya jelaskan di sini dia punya ujung. Kayak kemarin dia ada ujungnya. Sini ujungnya, di sini dan di sini. Nah, beda dengan siklik. Siklik ini belum kita pelajari ya. Siklik itu tidak ada ujungnya. Nah, dia terhubung semua antar C-nya, dia keliling. Nah, jadi yang kita bahas dulu yang terbuka, yang ada ujungnya. Oke. Nah, lanjut. Hidrokarbon alifatik ada dua bentuk ya, ada dalam bentuk jenuh dan ada dalam bentuk tak jenuh. Nah, yang jenuh biasa diberikan nama alkana, nama lainnya ya. Nah, sedangkan tak jenuh ada dua bentuk, ada dalam bentuk alkena dan ada dalam bentuk alkuna. Nah, apa perbedaannya antara alkana, alkena, dan alkuna? Yaitu perbedaannya terletak pada ikatan antar atom C-nya. Nah, ikatan antar atom C-nya. Nah, pada alkana, ikatan antar atom C-nya itu tunggal. Jadi tidak rangkap kayak misalnya ini. Nah, ini yang alkana yang sederhana ya, tunggal. Tidak ada rangkapnya, makanya alkana dalam kurung ikatan tunggal, itu ciri-cirinya. Atau bisa jadi bilang jenuh. Nah, sedangkan alkena ciri-cirinya itu ada rangkap dua kayak ini contohnya sederhana. Nah, rangkap dua. Sedangkan alkuna ciri-cirinya rangkap 3. Nah, jadi ada nanti kita dapatkan senyawa hidrokarbon yang cuma tunggal saja. Nah, itu namanya alkana. Jadi kalau nanti kita dapat lihat soal-soal atau di buku-buku, kalau dia tidak ada rangkap 2, tidak ada rangkap 3, maka dia termasuk alkana. Kemudian kalau ada didapat senyawa hidrokarbon di buku juga kah atau di soal, baru ada rangkap 2-nya, itu berarti dia termasuk tergolong alkena. Begitupun juga dengan alkuna. Kalau ada rangkap 3-nya, berarti dia termasuk golongan alkuna. Itu
ciri-cirinya kalau kita mau lihat. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ya di slide berikutnya. Jadi ini hanya bentuk sederhananya ini ya. Nah, nanti juga kita pelajari tata namanya di slide berikutnya. Bagaimana cara memberikan nama senyawa alkana, alken dan alkuna. Nah, slide berikutnya itu tentang saya lihat sedikit ini tadi yang alkana ini tadi ya. Ganti warnanya dulu. Mungkin bagus warna putih ya. Nah, jadi ini contohnya alkana ya. Ini tadi yang alkana. Yang ini tadi. Ini dalam bentuk tulisannya CH3 tunggal. Sedangkan ini dalam bentuk 2 dimensinya ya. 3 dimensinya. Ini tadi dalam bentuk 2 dimensinya. Sedangkan ini alkena. Kalau dia dalam bentuk 3D atau 3 dimensi. Ini contohnya alkena. Nah, begini katanya. Sedangkan ini alkuna ya. Nah, dia rangkap 3. Nah, silakan diperhatikan baik-baik. Jadi saya tampilkan sedikit di sini tentang bagaimana kalau 3D-nya ya. Ya, slide selanjutnya kita membahas pertama alkana ya. Kita bahas dulu alkana. Apa sih itu alkana? Ya, jadi alkana itu memiliki rumus umum, ada rumusnya ya. Jadi masing-masing nanti ada rumusnya. Alkana ada rumusnya, alkena ada rumusnya, dan alkuna ada juga rumusnya. Nah, dan itu yang berhubungan dengan kenapa bisa alkana dia hanya tunggal, alkena rangkap 2 dan alkuna rangkap 3. Nah, kita pertama bahas dulu alkana. Jadi alkana itu rumus umumnya Cn H2n tambah 2. Nah, ingat itu ya. Ini yang penting kita harus ingat. Alkana rumus umumnya Cn, n kecil ya, Cn H2n tambah 2. Apa maksudnya? Jika n-nya sama dengan 1, maka kalau kita substitusi n-nya menjadi 1, jadi C1 H2 kali N, substitusi jadi 1 tambah 2 menjadi C1H4. Nah, C1H4. Jadi CH4 ya. C1 hanya 4. Nah, ini kalau N-nya 1, maksudnya jadi kalau N-nya 1 berarti C-nya 1. Kalau C-nya 1 berarti hanya 4. Nah, ini alkana. Dan namanya alkana kalau C-nya 1 adalah ini. Seperti coba lihat tabel sebelah kanan. Nah, CH4 itu namanya metana. Nah, metana ya. Silakan diperhatikan sendiri di tabel. Metana. Itu kalau C-nya 1 atau jumlah atom C-nya 1 pada alkana. Nah, saya bisa ini rumus umumnya ya, rumus molekulnya. Rumus molekulnya ini C4. Rumus strukturnya kayak begini. Kalau saya tulis ya, ingat C harus ada 4 tangannya, sedangkan H 1 di tangannya, tidak boleh lebih dari satu tangannya kalau H. Nah, CH4. Jadi beginilah bentuk strukturnya CH4. Nah, sekarang saya lanjut lagi. Kalau N-nya sama dengan 2, berarti otomatis C-nya 2. Nah, kalau C-nya 2 hanya berapa? Nah, kita kasih masuk rumus ini. 2 kali N, substitusi jadi 2 ya. Karena N-nya sama dengan 2, sekali lagi tambah 2. Jadi C2H6. Nah, C2H6. Jadi jika N sama dengan 2 berarti C-nya 2. Tadi pertama jika N-nya sama dengan 1 maka C-nya 1. Nanti jika N-nya sama dengan 3 maka C-nya juga 3. Nah, N-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 2. Berarti kalau C-nya 2 hanya berapa? Hanya 6 kalau dia alkana. Nah, hanya 6 kalau dia alkana. Nah, coba kita lihat di sini. Di tabel lagi kembali C2H6. Namanya etana. Jadi kalau alkana itu akhirannya ana. Nah, kalau C-nya 1 metana,
Kalau C-nya 2 etana. Kalau C-nya 3 propana dan seterusnya. Nah, ini saja yang perlu kita hafal juga kalau angka 1 sampai 10 ya. Kalau C-nya 5 pentana, C-nya 6 heksana dan seterusnya. Saya lanjut ke baik dulu ini. Rumus strukturnya bagaimana? Kalau C-nya 2, hubungkan semua C kayak begini, baru sisanya kan ingat C harus 4 tangannya ya, berarti sisanya H. Sisanya H. Pasti hanya 6. Secara tidak langsung pasti hanya 6 mengikut. Hanya 6. Nah, coba lihat kan, sama kan? Jadi ini rumus molekulnya atau rumus kimianya, ini rumus struktur. Rumus struktur begini, ada garis-garisnya. Rumus strukturnya. Bisa juga saya persingkat, saya tulis begini ya. Saya tulis ini kita lihat di C pertama ada berapa naikat H? 3 ya. Saya singkat saja supaya tidak mengambil tempat. CH3, baru garis di sini menghubungkan antara C dan C, baru CH3. Sama ini ya. Dan ini namanya etana. Karena dia termasuk alkana, jadi etana. Dia tunggal. Nah, ini juga tadi metana ini ya. Silakan lihat tabel, ada lebih lengkap di tabel metana. Nah, selanjutnya lagi dulu. Jika N-nya sama dengan 3, berarti C-nya 3. Kalau C-nya 3 berarti hanya berapa? 2 kali 3 tambah 2. Berarti C3H berapa? H berapa ini? 2 kali 3 6 tambah 2 8. Jadi C3H 8. Ini rumus molekulnya. Rumus kimianya 1 2 3. Hubungkan dulu semua C, harus hubungkan semua C, baru sisanya H. Pasti 8. Pasti pas 8. Karena sudah rumusnya itu alkana. H dan H. Apa namanya kalau C-nya 3 kalau di alkana? Kalau C-nya 3, lihat di tabel lagi sebelah kanan. Tabel sebelah kanan C-nya 3. Berarti rumus molekulnya tadi C3H8, namanya propana. Propana. Kalau C-nya 3. Berarti kalau bisa satu singkat ya. Satu singkat kayak di atas ini etana. C pertamanya dia mengikat 3H. C pertamanya. Baru C keduanya mengikat 2JH, mengikat CH2. Baru C terakhir, C ketiga mengikat CH3 juga. Sama. Namanya ini sekali lagi propana. Dan seterusnya ya. Bisa kita lanjutkan lagi di kalau N-nya sama dengan 4 bagaimana, kalau N-nya sama dengan 5 bagaimana. Di slide berikutnya ya, di slide berikutnya itu kita lanjut lagi. Tadi N-nya sama dengan 3, sekarang coba kalau N-nya sama dengan 4. Kita masih kembali di alkana ya. Ingat, sorry saya hapus dulu. Jadi kita masih di alkana, yaitu rumus umumnya, ciri-ciri itu alkana HCN H2N tambah 2 ya. Jadi jika N-nya sama dengan 4, berarti C-nya 4. Saya substitusi dari sini ya. N. Ini juga N, di sini satu saya substitusi juga. Berarti hanya 2 dikali 4 ditambah 2. Nah, maka C-nya 4 hanya 2 kali 4 8 8 10 ya. C4 H10. Jadi kalau dalam alkana itu kalau C-nya 4 atau N-nya sama dengan 4, maka hanya 10. Sesuai dari rumus dari alkana ini, rumus umumnya. Apa itu C4 H10? Kita lihat lagi di tabelnya. C4 itu dia butana ya, butana. Jadi saya harap dihafal lagi nih ya. 1 sampai 10 saja. Enggak usah terlalu banyak karena soal kebanyakan paling tinggi itu 10 sampai nomor atom C-nya sampai nomor 10 saja lah. Itu sudah lumayan kita hafal.
Ya. Jadi namanya ini tadi butana ya. Nah, rumus strukturnya bagaimana? Rumus strukturnya begini. Hubungkan semua C. Hubungkan semua C. Nah, harus sisanya H. Pasti dengan sendirinya otomatis hanya pasti 10. Silakan dihitung sendiri. Nah, isi semua H. Ingat di alkana ciri-cirinya tidak ada rangkap ya. Jadi tidak ada kita dapatkan di sini ikatan rangkap. Semuanya tunggal. Nah, itu ciri-cirinya alkana itu. Tunggal semuanya. Nah, keempat H10 ya. Kalau rumus singkatnya begini. C pertama CH3, kedua CH2, C yang ketiga CH2, supaya lebih singkat CH3 ya. Jadi namanya normal butana. Normal butana. Kenapa ada N atau normal, singkatan dari normal itu? Karena begini, karena C4H10 itu ada dua bentuk ya. Ada dalam bentuk rantai lurus, ada dalam bentuk yang ada cabangnya. Nah, nanti kita masuk di tata nama. Coba lihat ya. Yang ada cabangnya. Yang ada cabangnya kayak begini. Nah, sini CH3, sini hanya CH, di sini CH3, ini CH3. Nah, jadi sama ya. Sama-sama ini juga C4H10. Nah, ini juga C4H10 sama-sama C4H10 tapi berbeda strukturnya, berbeda bentuknya. Ini yang ini ada cabangnya, sedangkan yang ini rantai lurus. Nah, jadi jika beda strukturnya otomatis pasti juga beda sifatnya. Nah, ini namanya saling berisomer ya. Nah, nanti kita bahas di slide berikutnya. Jadi ini namanya ada cabangnya ini 2 metil propana. Nah, setelah ini kita bahas bagaimana cara memberikan nama. Yang jelas kalau C-nya 4 itu ada dua bentuk, bisa bentuk begini, bisa juga bentuk begini. Nah, silakan Anda latihan-latihan sendiri, lanjutkan sampai C10 bisa. Tadi sudah sampai C4. Tadi sudah sampai C4. Nah, bisa lanjutkan C5, C6 dan seterusnya. Silakan latihan. Nah, kemudian slide berikutnya. Ya, slide berikutnya adalah kita sudah masuk di bagian tata nama. Tata nama senyawa alkana ya, karena kita bahas masih alkana. Nah, namun sebelum kita masuk di tata nama senyawa itu sendiri, kita harus tahu dulu gugus alkil ya. Jadi ada istilah gugus alkil. Jadi hapus kembali ya tata nama, nanti dibahas. Jadi ada dibilang gugus alkil. Apa itu gugus alkil? Nah, kan nanti itu senyawa hidrokarbon sangat kompleks ya. Ada dibilang cabang, ada dibilang nanti rantai utama. Nah, cabang itu ya dimaksud dengan gugus alkil karena dia berperan sebagai cabang. Biar di tata nama alkana, alkuna, alkena tetap pasti cabangnya gugus alkil. Makanya kita bahas dulu di sini secara singkat apa itu alkil? Gugus alkil. Jadi gugus alkil adalah alkana yang kurang satu hanya. Nah, itu alkil. Nah, jadi ini rumusnya dia. Jika alkana itu Cn H2n tambah 2, kalau alkil dia Cn H2n tambah 1. Nah, misalnya kalau dalam alkana itu jika N-nya sama dengan 1, pasti C-nya 1 hanya 4. Nah, sedangkan di alkil kurang satu hanya. Alkil adalah alkana yang kurang satu hanya, berarti dia CH3 kalau N-nya 1. Nah, ingat di slide sebelumnya, di alkana kalau N-nya 1 berarti
C-nya 1 hanya 4. Itu kalau alkana sesuai dari rumusnya. Cn H2n tambah 2. Nah, kalau N-nya sama dengan 2, berarti kalau alkana, ini alkana ya. Saya ulang lagi sedikit karena kita bahas alkil, ada hubungannya. Nah, kalau C-nya 2, kalau alkana berarti hanya 6 ya. Nah, hanya 6. Nah, berarti kalau dalam bentuk alkilnya dikurangi 1 jadi C2H5. Nah, ini yang C-nya 2. C2H5. Nah, satu kali lagi. Kalau N-nya sama dengan 3. Kalau alkana C-nya 3 hanya 8 ya. Nah, ingat kenapa bisa 8 ya? Silakan ditonton di slide sebelumnya. Diulang lagi. Nah, berarti kalau alkana C3H8 berarti alkilnya, alkana ini harus dikurang 1 hanya. Berarti kalau alkilnya C3H tadi 8 hanya 8, sekarang kurang 1 berarti hanya 7. Nah, begitu dan seterusnya. Nah, itu tadi alkilnya. Sekarang kita masuk di nama-namanya ini. Saya sudah tampilkan sedikit saja sampai 6 saja. Tidak usah terlalu banyak. Jika tadi alkana akhirnya ana, saya perlihatkan lagi tabelnya. Lihat alkana. Sini alkana ya. Lihat tabelnya semua akhirnya ana. Metana, etana, propana, butana, pentana dan seterusnya ya. Sedangkan alkil, nah, akhirnya il sama-sama me. Kalau CH3 itu ini tadi N-nya 1 metil. Kalau C2 etil. Kalau C3 H7 propil dan seterusnya. Nah, bisa ada latihan juga lagi bagaimana kalau menulis alkil jika N-nya misalnya sama dengan 4 dan seterusnya. Cukup sampai 6 saja dihafal ya. Heksil yang sering muncul kalau dia dalam bentuk cabang. Nah, kemudian sama juga ini tabel yang dibawanya. Sama juga CH3 metil. Nah, ini kalau dia diurai ya. Ini C2H5 ini ya. C-nya 2 hanya 5 totalnya itu. Makanya namanya etil. Sama dengan ini. Ini tadi yang di atas, tabel yang di atas. Yang jawab propil. Ini kalau diurai. C-nya 3 hanya 7 sama dengan tabel di atas. Nah, coba kalau di total pasti 7 hanya. Namanya propil sama ya. Propil. Nah, dan seterusnya. Nah, nanti ada juga saya informasikan memang nanti ada juga cabang dalam bentuk begini ya, isopropil. Nah, dia bentuk iso. Iso itu maksudnya dia bentuk siku kayak begini ya. Siku ini sikunya kayak begini. Nah, tapi saya hapus saja supaya bagus. Ya, dalam bentuk iso, misalnya isopropil. Nah, iso itu maksudnya dia berbentuk sudut kayak begini ya, 90 derajat. Kenapa namanya propil? Karena 3, C-nya 3. Coba kita hitung C-nya 3 hanya 7. Nah, kalau kita jumlahkan, ada nanti cabang dalam bentuk begini. Kalau nanti di contoh soalnya, ada juga nanti bentuk cabang. Misalnya kalau nanti ada soal namanya sekunder butil ya. Sekunder butil itu bentuknya begini. Nah, ini cabang rantai utamanya terikat pada atom C sekunder. Atom C sekunder. Nah, ingat di part 1 bagaimana itu atom C sekunder, primer, tersier, kuaterner ya. Silakan ditonton di part 1-nya. Nah, itu sekunder, ini cabangnya. Ini nanti cabang terikat pada atom C sekunder. Nah, kenapa butil? Karena sekali lagi C-nya 4. C-nya 4 hanya 9. Nah, ingat ya. Nah, karena kalau alkana dia C4H10. Nah, berarti dikurangi 1 hanya kalau alkil C4H9. Nah, dan seterusnya ada juga dalam bentuk isobutil. Sama iso, sama tadi dengan ini isopropil. Nah, coba lihat perbedaannya bagaimana. Sama-sama bentuk siku ya iso, cuman dia 4 atom C-nya isobutil. Tersier butil, ada juga tersier butil begini. Karena cabangnya terikat di rantai utama. Cabangnya itu atom C tersier. Nah, kenapa butil? Karena 4 atom C-nya. Kalau total hanya 9 ya. Nah, C4H9 itu butil. Kita lihat di tabel.
Nah, kalau Anda sudah paham tentang cabang, nah sekarang kita masuk di tata namanya. Ya. Nah, sekarang kita di bagian tata nama senyawa alkana. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah ya. Coba diperhatikan langkah-langkah untuk menentukan nama senyawa hidrokarbon, yaitu pada kita bahas dulu pertama tentang alkana ya. Nah, di sini ada sampel contoh senyawa hidrokarbon, silakan dilihat di sini yang saya kotak. Nah, ya, jadi ini merupakan senyawa hidrokarbon ya yang dalam kotak ini. Nah, coba perhatikan ini termasuk golongan alkana. Kenapa alkana? Tidak ada rangkap 2 dan tidak ada rangkap 3. Cuma semuanya ikatan antar atom C-nya tunggal ya, tunggal. Nah, kita mau kasih nama. Kira-kira apa namanya ini dari struktur ini senyawa hidrokarbon. Nah, sekarang langkah pertama itu coba diperhatikan di bagian langkahnya di sini di atas kiri. Nah, nomor 1 itu pertama cari rantai terpanjang atau rantai utama atau istilah lainnya rantai induk. Nah, cari dulu yang terinduk. Nah, rantai utama itu yang panjang. Nah, cari yang terpanjang. Jadi kita mulai hitung dari ujung ke ujung. Misalnya kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Kalau saya mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti harus mulai dari sini ya. Nah, saya hapus dulu supaya lebih bagus. Berarti berarti yang paling panjang itu 6 ya. Kalau lurus hanya 5, makanya saya ambil di sini 6. Nah, jadi saya dapatkan rantai terpanjangnya begini karena dia 6. Nah, ini bilang rantai induknya ya. Saya sudah dapat rantai induknya. Nah, saya dapat rantai induknya itu 6 ya. Jadi rantai induk itu atau rantai utama sama ya 6. C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau 6 apa namanya itu? 6 apa namanya? Heksana. Jadi rantai induknya namanya heksana. Nah, ingat. Heksan namanya rantai induknya. Nah, kita sudah dapat rantai induknya. Sekarang tentukan cabang. Yang kedua, kita mencari cabang, ada ke cabangnya. Nah, kita lihat di sini yang tidak ada dalam kotak cuma 2 ya. Nah, cabang. Nah, ada 2 cabang. Nah, sekarang cabangnya. Cabangnya ada 2. Cabang apa ini? Kita lihat CA3. Ingat, sekali lagi saya tampilkan lagi slide-nya di cabang. Nah, cabang itu ini ya. Ini cabang ini semua yang di tabel ataupun dalam bentuk begini. Sekunder, iso, tersier, isopropil. Nah, kita lihat apa cabangnya di soal CH3. Apa namanya kalau CH3? CH3 di sini adalah coba lihat metil. Jadi metil namanya di sini. Metil ini metil. Ini juga metil ya sama. Jadi makanya kita tadi sebelumnya kita bahas cabang metil ya, metil. Nah, setelah dapat cabang jadi ada 2 cabangnya ya, ada 2. Jadi sudah terhitung semua, tertandai semua atom C-nya. Ada cabang 2, terus yang 6-nya rantai induk. Yang 6 ini rantai induk. Nah, terus yang ketiga caranya beri nomor pada rantai induk dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Nah, kita kasih nomor istilahnya. Ya, kita kasih nomor. Nah, nomor dimulai di ujung pasti. Nah, ujungnya kan cuma 2. Apakah dia di sini, di bawah ini, atau di sini samping? Nah, katanya di sini. Coba lihat lagi langkah-langkahnya. Bilang dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Nah, kira-kira yang mana di sini mulai dekat dengan cabang? Nah, coba saya hitung ya. Kalau di sini 1, 2, 3. Nah, 3 baru ada cabang ini. 3 baru ada cabang yang ini. Sorry salah hapus ini. Ini tadi ya. Nah, saya tulis ulang rantai induknya. Yang tadi cabang ya. Oke. Nah, kalau di sini dari sini 3 ya. Kalau dari ujung di sini sebelah kanan 1, 2. Nah, di 1,
Di atom C kedua sudah ada cabang. Kalau tadi di sini kalau kita mulai dari bawah di atom C ketiga berarti nomor harus dimulai dari sini sebelah kanan. Nah, sini harus saya tulis satu ini atom C ke-1, atom C kedua, 3, 4, di sini 5, baru di sini 6. Nah, sudah toh? Nah, setelah sudah kita ikuti langkah-langkahnya ini ya, kita kasih nama. Nah, tentukan dulu nama cabangnya tadi apa. Nah, tadi nama rantai induknya heksana ya, sudah ya. Nah, nama cabangnya apa tadi? Ada di dua, ada metil ya, metil, tapi ini metil yang di atas dia terikat di atom C kedua. Berarti namanya 2 metil. 2 metil. Karena metilnya ini sekali lagi dia terikat pada atom C kedua. Nah, makanya dikasih nomor dulu supaya kita bisa tahu nomor berapa ini cabangnya maksudnya. Nah, terus cabang cabang yang satu karena ada 2, berarti masih ada satu lagi di sini. Nah, ini namanya 4 metil. Cabang yang di sini yang saya lingkari ini namanya 4 metil karena dia terikat pada atom C keempat. Nah, di sini namanya 4 metil karena atom dia terikat di sini atom C keempat ada cabang metil, maksudnya begitu ya. Jadi ada 4 metil. Nah, setelah kita tulis nama-namanya, kita gabung namanya. Nah, aturan penamanya begini. Kalau jadi pertama yang ditulis itu dalam menentukan nama, pertama nomor cabangnya dulu. Nomor cabang ini ya. Coba perhatikan di sini. Ini yang 2, nomornya cabang ini 4. 2 metil. Jadi ada 2 metil, ada 4 metil. Kemudian nama cabang. Nama cabang ya, ini tadi metil. Setelah itu nama induk, baru terakhir nama induknya. Nah, jadi urutannya yang begini ya. Nomor cabang dulu, baru nama cabang, baru nama induk. Kemudian yang kedua, jika ada cabang yang sejenis maka penamaan disatukan. Nah, ini sejenis. Ada dua cabang cuma sama, ada cabang metil semua, tidak ada yang lain-lain, sama-sama metil, maka harus disatukan. Jadi nanti ini disatukan disatukan nanti ini, disatukan supaya lebih efektif. Makanya ditaruh nanti di kalau 2, tri kalau 3, tetra 4 dan seterusnya, penta kalau 5. Nah, terus ketiga, jika ada 2 cabang tidak sejenis maka disusun sesuai abjad. Nah, jadi kalau misalnya ada nanti cabang yang kita dapat di soal lain, misalnya etil. Nah, makanya kan ini sama-sama cabang, ada 2 jenis, ada cabang metil, ada cabang etil. Makanya di sini di aturan ketiga harus disusun sesuai abjad. Jadi pada saat nanti kita kasih nama harus mulai etil dulu ditulis karena dia awalan E daripada M. Nah, harus sesuai abjad. Etil dulu baru metil. Kalau misalnya ada juga di sini cabang etil misalnya. Ya, etil itu saya ingatkan lagi di cabang etil itu kalau ada cabang C2H5 ini tabel ini C2H5. Dan ini begini bentuknya, bentuk terurainya begini ya. CH3 CH2 itu C2H5. Ini kalau dipisah, ini kalau digabung. Yang di atas tabel di atas. Nah, kita kembali lagi. Jadi tidak ada etil ya. Nanti kita latihan soal lagi bentuk yang ada etilnya. Saya hapus saja. Saya kasih contoh saja karena saya mau menjelaskan. Ya, nah, lanjut. Sekarang kita kasih nama. Sekarang kita karena kita sudah temukan semua, sudah paham aturannya ya. Saya kasih nama ya. Sorry. Ya. Nah, pertama ingat nomor cabang dulu. Nomor cabang. Jadi nomor cabang dulu. Berarti karena ada dua jenis, berarti saya gabung ya. Jadi ada nomor cabang 2, ada nomor cabang 4. Jadi 2,4. Nah, kemudian saya gabung ini 2 metilnya berarti 2,4 dimetil. Nah, 2,4 dimetil. Nah, jadi nama cabangnya dimetil ya, 2. Maksudnya itu 2 metil karena memang ada 2 metil. Ada di atom C kedua. Ini coba lihat di strukturnya atom C kedua ada cabang. Nah, ada cabang ini di atom C keempat ada metil. Nah, di atom C keempat ini ada metil. Nah, makanya harus tahu sekali lagi cara pemberian nomor ya. Ingat ini ya supaya bisa menentukan nomornya nanti pada saat kasih nama. Nah, sudah semua ya cabangnya ya, sudah ditulis semua ya. 2,4 dimetil. Setelah itu nama induknya yang terakhir nih, nama induk.
nama induknya, nama atau nama alkananya. Nah, nama induknya tadi 1, 2, 3, 4, 5 nama ya. Karena 6, coba lihat tabelnya berarti heksana. Nah, harus akhiran ana ya, karena alkana jadi heksana. Jadi namanya ini senyawa hidrokarbon 2,4 dimetil heksana. Oke, jadi itulah tadi pembahasan tentang alkana mengenai tata namanya ya. Di part selanjutnya kita akan membahas bagaimana itu alkena dan alkuna, bagaimana tata nama. Jadi kita fokus dulu ke tata nama. Setelah itu kita bahas isomer, baru reaksi-reaksinya. Cuman sebelum saya akhiri di part ini, saya sedikit jelaskan, ada saya lupa tadi. Jadi tentang deret homolog ya, deretan homolog. Nah, jadi di sini saya tampilkan deretan homolog dari alkana ya ini. Jadi ini bilang deretan homolognya ya, dari CH4 sampai C10. Nah, kalau tadi saya bilang rumusnya alkana itu CnH2n tambah 2, sehingga menghasilkan begini ya. Jika C-nya 1 atau N-nya sama dengan 1 maka C4. Jika C-nya 2 makanya hanya 6. Jika C-nya 3 makanya hanya 8. Dan seterusnya. Jika C-nya 11 maka hanya berapa? 11 kali 2, 22, 22 tambah 2, 24. Ini namanya deretan homolog ya. Deret homolog dari alkana. Ya, nanti kita juga pasti bahas bagaimana deretan homolog dari alkuna dan alkena. Ya, oke. Sudah dulu sampai di sini untuk part ini. Silakan ditanyakan, nanti silakan juga dicek deskripsi untuk latihan soal, model-model soal di alkana, bagaimana cara memberikan nama, bagaimana kalau namanya yang diketahui, yang dicari adalah strukturnya. Ya, itu yang nanti kita bahas di video saya pisahkan untuk latihan soalnya. Silakan dicek di deskripsi untuk latihan soalnya, dan silakan ditanyakan jika ada masih belum paham. Kemudian saya juga mohon maaf atas kekurangan yang ada. Silakan dikritik juga bisa. Jika ada kesalahpahaman yang saya sampaikan, bisa di komen saya, tidak apa-apa. Komen atau di DM saya di IG, ada di deskripsi nanti. Silakan. Next time part yang mengisi tentang tata nama alkana dengan alkena. Alkuna maksudnya, alkuna dan alkena. Oke. Salam dahsyat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.